Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih kita membahas tentang tema mengapa waktu sholat sangat pendek. Nah sekarang kita lanjut lagi bicara masalah tentang sholat subuh yang begitu pendek. Ini Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya kenapa sholat subuh ini nggak bisa dijamak? Dan bagaimana yang dalam perjalanan padahal ia belum menjalankan sholat subuh dan ingin menjalankan sholat subuh. Coba kita tanya sama guru kita Ustaz Syam. Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Baik. Contoh misal lagi di pesawat atau mungkin lagi di jalan di mobil. Oh gitu. Bagaimana Ustaz Syam? Tabi guruku, Habib Uthman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Salat subuh, salat yang sangat utama dan afdal. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di 2 waktu istirahat dipastikan masuk surga. Bukan 5 waktu, 2 waktu. Subhanallah. Kenapa 2 waktu saja yang disebutkan? Karena ternyata orang yang berhasil melaksanakan sholat berjamaah subuh, insya Allah mudah juga untuk melaksanakan sholat berjamaah yang lainnya. Duhur, asar, maghrib, isya. Maka subhanallah utama sekali sholat subuh ini. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sungguh sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kalau ditanyakan kenapa sangat singkat, ya karena memang sudah ditentukan waktunya seperti itu. Yakni dari munculnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Sampai dengan terbitnya matahari bukan berarti kita nungguin terbit matahari masih boleh, bukan. Udah nggak boleh lagi kalau sudah masuk terbitnya matahari sudah tidak bisa lagi. Udah masuk waktu syuruk, udah nggak bisa lagi sholat subuh. Bagaimana dengan yang kesiangan, ketiduran, ada uzurnya, maka setelah dia terbangun misal, bangun udah terang nih. Jam 11:30 dia bangun, astagfirullah udah terang, maka harus dia wajib dia langsung ambil air wudhu. Ya kalau dia hanya berhadas kecil, ambil air wudhu maka langsung sholat. Nggak usah lagi nungguin, harus mandi dulu, harus wangi dulu segala macam. Tidak, karena dia ada uzur, langsung wudhu, langsung sholat. Ini banyak juga yang beralasan nunda-nunda sholat karena belum mandi. Padahal kita sholat itu cukup dengan berwudhu saja, berwudhu. Kecuali dia sedang berhadas besar, barulah dia wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua, kenapa sholat subuh tidak dijamak? Karena memang dia ringkas, dia sudah 2 rakaat. Kalau di qashar ya, bukan dijamak, di qashar ya jadi 1 rakaat, jadi kayak sholat witir. Maka dia memang sudah ketentuannya seperti itu. Bagaimana dengan orang yang dalam perjalanan? Kalau di dalam pesawat, karena pesawat itu tidak napak ke tanah, maka tidak sah sholatnya meskipun dia menghadap kiblat. Maksudnya tidak sah, dia hanya untuk menghormati waktu saja. Setibanya di tempat tujuan, maka dia mengulangi sholat subuhnya. Kalau di dalam mobil dia bisa berdiri dan benar menghadap kiblatnya, tidak pernah bergeser kiblatnya, lurus terus. Memang dia mengarah ke Ka'bah gitu ya busnya, maka dia sah karena dia dalam keadaan berdiri. Tapi kalau dia dalam keadaan duduk, maka dia tidak sempurna sholatnya, maka dia mengulangi lagi di tempat tujuan. Kenapa? Dia mampu untuk berdiri tapi tidak berdiri, maka dia wajib mengulanginya lagi setibanya di tempat tujuan. Bagi sholat subuh yang diadakan di perjalanan tadi. Maka subhanallah, sholat ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang uzur, bagi mereka yang ada halangan, bisa melaksanakannya di atas kendaraan untuk menghormati waktu. Setibanya di tujuan dia mengulanginya lagi, namanya sholat qadha, sama dengan orang yang ketiduran tadi. Kenapa tidak dijamak, tidak diqashar? Karena kalau jamak tidak ada pasangannya, zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Kenapa tidak diqashar? Karena dia sudah 2 rakaat. Kalau diqashar disingkat, dia akan menjadi satu rakaat. Sedangkan minimal itu adalah dua rakaat. Wallahu ta'ala ala. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi nggak ada temennya dia ya, kalau mau dijamak takdim takhir juga nggak ada subuh tuh. Gak ada. Dan sendirian aja. saking utamanya. Saking utamanya, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan kita ke Habib. Udah gak ngambek kan, Bib? Nggak mesti tahu. Iya. Sekarang kita masih hidup itu orang. Iya, kan kita mau nanya nih sekarang nih, ada pertanyaan. Ya banyak yang ngomong nanya, apakah ada waktu-waktu tertentu atau waktu yang bagus untuk yang namanya membayar qada sholat atau bayar hutang sholat. Terus ada yang bilang, katanya malah kalau bisa sih yang namanya sholat kelewat itu ya udahlah nggak usah. Ya nggak usah diganti sholatnya, taubat aja. Atau bagaimana penjelasan yang terbaik? Mohon izin silakan tafadhol. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut
daripada jumhur ulama tetap ada qadha bagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Waman fatathu salatun wajaba alaihi qada'uha fauran muratiban. Jelas siapa yang luput daripada sholatnya, daripada sholat wajibnya, yakni baginya untuk mengqadha'nya, dan sholatnya itu dengan secara berurutan. Dan mereka yang meninggalkan sholat tetap mendapatkan dosa. Kalau misalkan ada seseorang dia ninggalin sholat, dia berdosa. Dia meninggalkan sholat zuhur, dia dosa besar. Dia ninggalin sholat asar, dia dosa besar. Nah, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia berdosa. Tapi kalau misalkan dia tidak sengaja, maka tidak berdosa. Misalkan dia ketiduran, dia misalkan ja'alul akli, ya kan, lupa ingatan. Nah, ini dia tidak berdosa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian tertidur dan daripada salatnya dan dia lupa daripada salat tersebut, misalkan salat zuhur dia ketiduran, dia lupa, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Wah, ketika dia tiduran zuhur, bangun-bangun asar, dia ingat, dia langsung salat. Atau ada orang juga yang dimana dia lupa waktu, tiba-tiba lupa aja gitu kan. Ada orang yang pikun, zuhurnya lupa, tiba-tiba kayaknya udah sholat nih, ternyata belum sholat kata anaknya, maka disuruh sholat, maka dia harus mengerjakan sholat karena dia tahu belum sholat, maka sholatlah, segerakanlah, hendaklah dia sholat. Untuk apa? Ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridhonya Allah dan dia tidak berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, aqimis salata li dzikri, kerjakanlah sholat ketika ingat. Kalau Anda ingat, Anda sholat, tapi kalau Anda lupa, Anda ketika ingat lagi Anda sholat. Maknanya seperti itu. Kalau misalkan dia ketiduran ataupun kesiangan ataupun dia jawalul akli dan lain sebagainya. Dan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dan tidak akan mengulangi kesalahannya dan boleh mengqadha sholatnya. Dan waktu qadha boleh kapanpun. Misalkan gini, umur saya misalkan taruhlah misalkan umur saya 40 tahun. Saya selama 20 tahun selalu meninggalkan sholat saya, nggak benar sholatnya. Maka wajib bagi kita untuk mengqadha sholatnya. Jadi misalkan habis sholat zuhur, sholat lagi zuhurnya, dan terus sampai berapa lama? Sampai 20 tahun ke depan. Karena berharap ya Allah, Allah ampuni dosa saya dan Allah selamatkan saya dan saya mengganti daripada kewajiban saya. Karena tadi saya jelaskan, sholat, 1 rakaat sholat atau dia sholat zuhur itu nggak bisa diganti dengan 1000 kali pergi haji. Sholat itu sangat wajib. Iqamis sholat, dirikan sholat, sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau tiangnya rusak, rusak semuanya. Tiangnya hancur, hancur semuanya. Jadi sholat harus dikerjakan yang benar dan dia boleh daripada mengqadha sholatnya. Dan niatnya ditambahkan. Misalkan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Jadi tambah qadhaan lillahi ta'ala. Selalu dikerjakan. Kesimpulannya jadi gini, sholat itu nggak bisa dientengin. Ya kan? Sholat itu nggak bisa dientengin. Tadi tuh kalimatnya. Kalau misalkan ente punya duit banyak, 3 triliun ente duitnya. Iya. Ya kan? Ente sengaja nih nggak sholat, bayar 2 triliun. Gimana? Emang aja, emang duit berguna apa nanti di akhirat? Permasalahannya seperti itu. Iya, Makanya oleh iya. karena itu harus paham. Sholat ditegakkan, jangan mentang-mentang punya duit jadi kurang ajar. Iya, benar. Terima kasih banyak Bi atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, permasalahan sholat ini. Bicara masalah tentang ada nggak nih alasan-alasan tertentu di dalam Islam yang justru malah dianjurkan dan sangat dibolehkan dalam menunda sholat. Menunda sholat. Menunda sholat. Menunda waktunya ya. Betul. Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Ya. Izin Habib, izin Halo, Sasam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Islam itu indah. Islam itu Masya Allah tabarakallah tidak pernah menyusahkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Justru dengan salat itu kita menjadi sehat dan sebagainya. Mohon izin, mohon maaf. Dalam hal ini, sallu kama ra'aituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat, kata Nabi. Nah, dalam hal ini tentang waktu salat. Dalam hal ini, dalam riwayat ada 6 perkara diperbolehkan menunda waktu salatnya. Maksudnya 6 kondisi, sekali lagi 6 kondisi boleh menunda salat dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama dalam hal ini ketika tidak ada air, maka disunahkan, diperbolehkan menunda untuk melakukan salat sambil mencari air. Sambil mencari air.
Mati kerangnya ini tidak jalan airnya, tidak mengalir air. Mau ke berwudu tidak ada airnya. Mau berwudu nggak ada airnya. Mau berwudu tidak ada jalan. air. Saya translator. Ya, maka dia carilah air. Oh, dia cari di mana? air. Kita ke sana. Ya setengah 500 meter kita ke sana. Pada jamaah pada ke sana berwudu, meskipun sudah masuk waktu sholat, tapi dia menunda sholat berjamaahnya. Ingat, untuk mencari air. Jangan langsung, nggak ada air ya, mati airnya, nggak ada air, langsung tayamum. Tidak, masih lebih utama kalau kita pakai berwudu. Yang kedua, boleh menunda waktunya, ditunggu-tunggu untuk menunggu jamaah. Contoh, sekarang kan alhamdulillah ada jam digital gitu, menunggu ada 10 menit antara azan dan iqamahnya. Itu boleh, jangan langsung, setelah langsung, tunggu dulu jamaah. Patokannya biasa kita itu melihat jamaah yang paling jauh rumahnya yang aktif. Sekali lagi, yang jauh rumahnya yang aktif, oh di sana, itu kalau lihat bagusnya kita sepakat 10 menit kalau waktu duhur, asar, maghrib, isya, 15 menit untuk waktu subuh karena agak panjang zikirnya. Kemudian yang ketiga, diutamakan menunggu sesuai tadi arahan dari Habib Utsman, ketika terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di siang hari, panas yang sangat menyengat. Maka Nabi berkata kita tunda-tunda dulu sholat sampai agak turun-turun sedikit supaya tidak terlalu panas. Itu diperbolehkan. Tapi sekarang kan sudah ada AC ya, sudah ada itu dan sebagainya. Ada banyak besi enggak boleh. Kemudian jikalau kondisi ketika berbuka puasa, ini terjadi kalau waktu maghrib, buka dulu lah. Ya. Sementara buka, karena kan waktu buka puasa kan bersamaan dengan waktu maghrib. Maka dipersilakan untuk berbuka dulu, baru kita tunda-tunda sedikit waktunya sepanjang belum habis waktu maghrib. Kemudian yang kelima, ketika mohon izin menunda karena ada sajian makanan. Makanan sudah tersaji, yang mana didahulukan? Salat atau makan? Atau makan atau salat? Yang paling bagus, makan mengingat salat daripada salat ingat makan. Kecuali kalau makanannya belum tersiap. Makan dulu nah. Tapi sudah masuk waktu sholat, makan dulu. Mana makanannya? Ini masak, enak aja, sholatlah dulu. Kecuali kalau makanannya sudah tersaji. Itu tidak boleh, jangan salah paham di sini. Yang kemudian yang berikutnya, yang keenam, pada kondisi ada hajat yang mau dikeluarin, mohon maaf tanpa tidak enak perasaan saya bahas ini. Kalau ada, mau pipis, tapi dia waktu, dia tahan. Tidak boleh, berarti jadi makruh sholatnya karena disebabkan terganggu. Bayangkan kalau ada tahun tiba-tiba, matilah kau, batal lah sholat. Ustaz kentut ya? Enggak, itu tadi suara apa? Dari mulut saya. Oh dari mulut. Ya, jadi gitu, mohon izin, mohon maaf. Jadi 6 kondisi inilah Islam dalam hal ini hukum fikih memperbolehkan untuk menunda-nunda waktu. Kalau kita biasanya di pesantren itu kalau waktu isya agak mundur sedikit karena masih ada pengajian, belum selesai pembahasan. Tadi itu benar mulut? Mulut! Kok ada yang gak enak? Enggak ya, benar mulut ya. Jadi gak enak sendiri. Ya, kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bener nih? Enggak. Ya Allah. Ya, kita langsung bacakan dari Instagram hamba Allah. Ini, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya dan penasaran. Wah luar biasa nih keponya nih. Bagaimana waktu sholat bagi orang-orang yang mungkin berprofesi sebagai astronot yang di luar angkasa? Harus ikut waktu mana? Dan apalagi orang-orang yang hidup di kutub utara atau selatan. Harus ikut waktu sholat yang mana Ustadz? Wah ini bagus ya, dia padahal nggak tinggal di situ juga dan nggak dia astronot juga, tapi dia bertanya, seandainya nanti dia jadi astronot, nggak kaget. Mau isi penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Atau Iya. Atau jodohnya astronot, biasanya yang bertanya begini perempuan insyaallah. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa penentuan waktu sholat pada daerah-daerah yang mungkin mereka rotasinya tidak sampai 24 jam. Jadi ada orang baru aja habis maghrib udah subuh lagi gitu. Ada orang yang waktu malamnya sangat singkat. Ada daerah di mana waktu siangnya sangat singkat. Ada juga daerah waktu siang sangat panjang. Sehingga mungkin kita nanti bulan Ramadan akan melihat beberapa berita-berita di mana di suatu daerah puasanya sampai berapa jam. Ya sangat panjang, 20 jam. Baru habis buka puasa udah terawih, habis terawih udah sahur. Gitu. Jadi subhanallah mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena penentuan sholat ini adalah berdasarkan matahari, ya, berdasarkan matahari, maka subhanallah ada sedikit ujian bagi para fuqaha.
untuk daerah-daerah tertentu. Atau mungkin pertanyaan tadi orang yang berprofesi sebagai astronot, lalu dia berada di luar angkasa, tidak ketahuan siang dan malam, maka apa yang harus diikutinya? Satu, kita jawab yang astronot dulu. Astronot ketika dia keluar angkasa, maka waktu sholat yang diikuti menurut para fuqaha adalah waktu sholat di mana dia berangkat. Jadi kalau dia berangkat dari Indonesia ya ikut waktu sholat Indonesia. Dia terbang dari Jepang ya ikut waktu sholat Jepang. Dia berangkat dari Amerika dia ikut waktu Amerika. Dia berangkat dari Dubai keluar angkasa maka dia ikuti waktu sholatnya Dubai. Maka dari mana dia berangkat dia mengikuti waktu sholat tersebut. Yang kedua bisa juga dengan ada satu pengalaman ya di sebuah artikel menyebutkan bahwasanya sebenarnya kelihatan ya. Karena kita juga belum pernah main ke sana, belum ada travel yang ngajak kita keluar angkasa. Akhirnya dia ngikutin gimana bumi tuh. Bumi kalau lagi terang berarti lagi siang gitu. Bumi kalau lagi ini maka, tapi dia kan berputar. Jadi ini kami lebih condong kepada pendapat dia mengikuti waktu sholat yang terdekat atau di mana dia berangkat dia mengikuti waktu sholat tempat ia berangkat tadi. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang berada di daerah yang tidak menentu, mataharinya sangat panjang gitu ya. Kemudian malamnya sangat pendek atau sebaliknya, maka dia mengikuti yang mana? Satu, dia mengikuti waktu normal sebelumnya. Jadi kan gak selamanya seperti itu. Ada musim di mana dia normal, siang dan malamnya normal. Maka boleh dia mengikuti waktu tersebut. Satu. Yang kedua, dia mengikuti akrabul bilad. Waktu sholatnya negara terdekat, daerah terdekat yang normal. Jadi misalnya daerah terdekat dia negara tetangganya ada yang normal waktu sholatnya, maka ia mengikuti negara tetangga tersebut. Misal Indonesia normal, atau contoh misalnya ada tetangga negara Indonesia ini nggak normal waktu sholatnya, karena maksudnya terlalu panjang siangnya, maka dia mengikuti waktu daerah yang normal, yang terdekat. Yang ketiga, dia mengikuti daerah yang menetapkan syariat Islam atau dia mengikuti daerah yang normal waktu sholatnya dan dia benar-benar syariat Islam. Contoh Makkah, Madinah. Jadi dia mengikuti waktu sholat di Madinah, dia mengikuti dengan waktu sholat yang ada di daerahnya. Jadi Islam ini sangat solusi di mana Allah katakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Jadi bagi astronot tadi tetap ditentukan waktunya. Namun dia bisa dikategorikan orang yang sedang uzur. Kenapa uzur? Dia melaksanakan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut berguna bagi sesama manusia, sangat berfaedah untuk kehidupan manusia, maka dia terkategorikan uzur. Lalu dia pun berada di daerah yang mungkin sulit untuk menentukan waktu sholat, maka boleh dia melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu sholat tempat dia tadi berangkat atau take off. Yang kedua, bagi orang-orang yang berada di daerah yang siangnya sangat panjang atau malamnya sangat panjang, kesimpulannya adalah dia mengikuti waktunya sendiri ya, waktu daerah tersebut ketika berada di musim normal ya, karena waktu yang panjang tadi tidak selamanya berlaku demikian, ada musim normalnya juga, dia mengikuti waktu tersebut. Atau yang kedua, dia mengikuti negara tetangga terdekat yang normal waktunya ya, misalnya Indonesia tuh Filipina mungkin kurang normal waktu sholatnya, maka Filipina dia bisa mengikuti Indonesia, itu kalau sangat panjang waktunya. Masya Tapi kalau nggak Allah. panjang-panjang banget, misalnya Makassar dan Aceh kan beda waktu sholatnya tuh, Iya. tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Ini yang tadi yang jauh banget, yang mungkin malamnya cuma 2 jam atau malamnya cuma 3 jam, malamnya cuma 1 jam, maka itu yang dikatakan boleh mengikuti negara tetangga dan boleh untuk mengikuti daripada Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena di sana melaksanakan syariat Islam dan di sana juga yakni waktunya tidak terlalu jauh atau normal waktunya. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Tapi buat awal-awal berangkat lumayan ya, tadi buat yang nanya, bisa di jamak takdim kosor atau jamak takbir kosor. Singkat-singkat salatnya. Lumayan Alhamdulillah. Nah ini sekarang ada pertanyaan sama Ustadz Maulana. Ustadz Apa itu? Maulana, saya mau nanya nih. Iya, iya. Pasti semua orang pernah mengalami, kalau misalnya lagi di lokasi syuting gitu ya, lagi sinetron, terus tiba-tiba nggak ada masjid. Nyari-nyari masjid mau sholat Jumat, jauh muter-muter, pas udah sampai, udah masuk rakaat kedua. Nah itu gimana, kita ikuti lanjutin atau kita sholat zuhur aja mendingan? Inilah orang kalau sudah dewasa ini, sudah mengakal-ngakalin agama. Aduh. Kenapa jadi Mentang-mentang besok salat Jumat, berarti kamu tidak mau dengar khutbah Jumat ya? Ya Astagfirullahaladzim. Allah. Ustadz Maulana yang baik hati dan tidak sombong
udah nggak percaya lagi sama saya. Ya Allah jamaah, saya nggak nyangka nih sahabat saya nih Ustadz Maulana udah nggak sehangat dulu lagi. So drama. Ya udah, saya jadi sedih nih. Ya Di Allah, rumah. ya Allah, Jangan kemana-mana ya, ya tetap Allah. Islami Lebay Tindak. banget sih. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Saya nggak mau main lagi sama Ustadz. Bisa-bisanya. Subhanallah.